Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi dengan saya di acara Dialektik TV. Ini banyak sekali email, WA, atau komentar ya yang mengatakan, yang bertanya tepatnya, bagaimana caranya membuka mata batin. Karena ada beberapa anak-anak indigo yang ada di konten kami. Ya memang mata batin ini ada dua perspektif. Jadi mata batin yang pertama itu bisa melihat makhluk halus, jin, setan, atau melihat tuyul, genderuwo, dan segala macamnya. Nah itu memang mata batin yang mungkin tahap bawah ya. Karena kalau kita lihat derajat makhluk yang ada di bumi ini, di dunia ini, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan jin, binatang, lalu ada manusia, ada malaikat segala macamnya. Nah, kalau kita mampu melihat jin yang mukanya rusak segala macam, itu seperti kita turun turun kelas seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang ingin turun kelas, jadi ingin membuka mata batin, turun kelas yaitu ingin melihat eh, makhluk-makhluk yang rupanya jelek-jelek. Ya, tapi sebenarnya itu semua bisa dipelajari. Ada juga yang menganggap mata batin itu ketika bisa bertemu dengan ruh-ruh para syekh, para wali, para sesepuh-sesepuh atau para raja-raja terjaman zaman dahulu yang sudah wafat sehingga bisa bertemu kembali di alam mereka. Ada juga yang bahkan bisa berkomunikasi. Ada juga yang mengatakan bahwa terbuka mata batin tingkatan teratas adalah bisa bertemu dengan malaikat, terbukanya alam malakut. Nah, tapi menurut saya mata batin itu bukan seperti itu. Jadi kalau dalam perspektif tasawuf misalnya, mata batin itu adalah proses yang disebut dengan tajalli atau tersingkap tentang rahasia-rahasia Allah. Jadi contohnya seperti ini. Ketika misalnya orang yang terbuka mata batinnya itu hidupnya lebih tenang. Hidupnya bisa dibilang lebih santai lah. Ambil kata misalnya dia kekurangan secara ekonomi. Kekurangan secara ekonomi, lalu kalau dia melihat dengan mata lahir, maka dia melihat itu sebagai suatu bentuk musibah, ujian. Tapi kalau ia melihat dengan mata batin, ini ada suatu hakikat pemberian. Ambil contoh begini, orang yang terbuka mata batin itu seperti ini. Dia mampu mempelajari setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidupnya. Ada contoh misalnya ketika seorang ahli kesehatan bilang kalau anak kecil itu tidak boleh terlalu banyak makan gula. Nanti dia menjadi hiperaktif atau menjadi susah diatur, atau artinya dia aktif lari-larian dan lompat-lompatan terus. Kemudian orang tuanya ini memberikan coklat satu kali. Lalu yang kedua, ketiga tidak diberikan. Anak tersebut nangis. Nah, sebenarnya kan secara kasat mata berarti orang tuanya ini pelit. Padahal hakikatnya orang tuanya ini tidak ingin anaknya hiperaktif, tidak ingin anaknya sakit, atau tidak ingin anaknya mengalami gangguan mental ya karena terlalu banyak makan gula itu. Nah, di sini berarti kan itu suatu bentuk hakikat pemberian. Nah, begitu juga kita ketika kita diberikan kesulitan hidup atau tidak dikabulkan doa kita, tidak dipenuhi harapan kita. Kalau kita melihat secara lahiriah, mata lahir, itu dianggap sebagai sebuah musibah atau suatu bentuk hal yang mengecewakan. Padahal kalau kita lihat dengan mata batin, secara hakikat itulah pemberian. Bisa jadi dengan kita mungkin ekonomi yang pas-pasan, kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita lebih bisa didapat pertolongan untuk beribadah. Sedangkan ketika kita punya banyak harta, ekonomi kita bagus, justru kita menjadi lupa kepada Allah, menjadi orang yang kufur. Nah, itu kembali lagi. Mata batin itu mampu membaca hal-hal di balik itu. Jadi ketika misalnya dapat musibah, dia tahu nih bahwa di balik itu nanti akan ada hal-hal yang lebih baik.
maka ia bersabar. Ketika dia mendapat suatu anugerah, dia mendapat sebuah rezeki, secara mata batinnya dia melihat bahwa ini sebenarnya itu ujian, bahwa kita tidak boleh sombong di sini, maka ia bersyukur. Nah, jadi itu ada mata batin itu tujuan seperti itu, mampu membaca rahasia-rahasia. Dan juga misalnya juga ada orang yang yang menggebu-gebu terhadap duniawi tapi melupakan akhirat. Itu dikatakan sebagai orang-orang yang buta mata hatinya. Sedangkan orang yang dunia dan akhiratnya ini menjadi suatu hal yang seimbang dia jalani. Jadi kepentingan akhirat dan kepentingan dunia menjadi suatu hal yang seimbang. Nah, berarti ia adalah orang yang terbuka mata batinnya. Nah, itu perspektif tasawuf. Nah, saya lebih menekankan kepada yang kedua ini dibanding kita melihat yang jin, setan, demit, atau kita bisa mengontrol masa depan. Nanti akan terjadi peristiwa ini. Sebagaimana kita tahu ada peramal yang mampu melihat masa depan, segala macamnya gitu. Tapi itu bukan mata batin. Jadi mata batin yang hakikat itu adalah mampu memahami tentang rahasia-rahasia Allah atau terbukanya, tersingkapnya pemahaman tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kita agar tersingkap? Yaitu kita harus mengosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela, nafsu-nafsu jahat, lalu kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Misalnya kita mengganti iri, dengki, lalu menjadi sabar, menjadi tawakal, menjadi qanaah, itu kita ganti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, yang pertama adalah melalui zikir jahar. Jadi zikir jahar ini adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah ini dilafadzkan secara keras. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tarekat. Tapi lebih baiknya untuk zikir jahar ini bisa dicari ulama-ulama yang punya sanad. Jadi jangan kita mengamalkan sesuatu tanpa sanad. Jadi bisa dicari di internet atau di mana untuk menghubungi kontak misalnya wakil-wakil talqin torikoh. Misalnya terserah mau torikoh Saziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah itu ada, atau Qadiriyah wa Naksabandiyah yang mengajarkan tentang zikir jahar yang sesuai dengan sanatnya. Jadi bagaimana caranya? Itu yang pertama zikir jahar. Jadi kita minta ijazah dulu dari seorang ulama yang punya sanat ya. Nah, setelah kita melakukan zikir jahar, kemudian kita melakukan zikir khofi. Ya, zikir khofi itu prakteknya adalah lidah kita ditekuk ke atas. Mulut kita tertutup. Lalu hati kita mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah. Lalu mata kita juga dipejamkan. Nah, kalau ada yang bilang cukup 5 menit, 10 menit, 1 menit. Tapi kalau ada kiai yang pernah mengajari saya, setiap hari dibaca 10.000 kali. Jadi 10.000 kali. Jadi benar-benar Allah, Allah, Allah di dalam hati. Boleh dengan atur pernafasan biar tidak mengantuk itu dengan menjaga pernapasan seperti meditasi. Tapi yang penting dalam hati tetap mengucapkan Allah, 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 Allah. Nah, zikir jahar ini sebenarnya amaliyah dari Rasulullah SAW yang diajarkan ke dua sahabat, yaitu sahabat yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diajarkan zikir jahar. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga diajarkan zikir khafi. Nah, kalau di tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah misalnya, itu digabungkan dua metode zikir ini. Jadi kita zikir jahar dulu, la ilaha illallah gitu. Jadi dihentakkan pada dada kita dari unsur-unsur 7 unsur latifah yang ada di diri kita ini dihentakkan di situ sehingga hancurlah sifat-sifat buruk yang ada di diri kita ini. Sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis yang ada di diri kita ini dihancurkan dan diganti dengan sifat-sifat baik. Sifat-sifat yang mulia. Nah, itu digantikan. Setelah itu coba istiqomahkan selama
sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, nanti mata batin akan terbuka. Terbuka itu dalam artian kita lebih tenang hidupnya dan bisa membaca tadi itu, yang tajali itu. Mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi segala sesuatu yang tampak di muka bumi ini, semuanya adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil contoh begini, ketika kita tahu seperti peristiwa Laila dan Majnun ya. Bagaimana Majnun itu melihat bulan, itu melihat Laila. Karena cahaya bulan ini menerangi atap rumahnya Laila. Juga ketika melihat anjing yang buduk, itu melihat Laila juga. Karena anjing tersebut masuk rumah Laila. Nah, itu perumpamaan kita kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka, yang disebut dengan futuhal arifin. Jadi terbukanya kebijaksanaan atau pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita akan melihat segala sesuatu peristiwa atau segala sesuatu yang terjadi di diri kita atau lingkungan kita, ini adalah semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan mata batin yang terbuka. Dan kalau mata batin seperti melihat jin, setan atau demit segala macam itu, ya mungkin bisa, tapi itu bisa diatur. Jadi tidak seperti orang-orang yang tidak bisa tertutup kembali. Jadi lagi jalan tiba-tiba melihat orang mukanya rusak, ditampakin kuntilanak, bukan seperti itu. Jadi kita bisa melihat itu juga, mendeteksi makhluk-makhluk itu, tapi kita juga bisa mengkondisikan diri kita untuk tidak melihat terus. Jadi bisa melihat kalau mau melihat. Kalau tidak mau melihat, tidak bisa melihat. Yang penting adalah kita mengamalkannya harus lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan amalan-amalan seperti yang kita lihat di Facebook, amalan membuka mata batin segala macam untuk melihat makhluk-makhluk halus. Nantinya kalau sudah terbuka, mohon maaf, kalau tidak kuat-kuat nanti bisa gila. Karena banyak pengalaman kan orang yang gila ilmu, karena ilmunya tidak bersanad. Nah, ilmunya tidak bersanad pada seorang mursyid yang benar atau guru yang benar. Nah, itu mungkin saran dari saya, jangan sampai kita tersesat. Jadi kalau kita ingin membuka mata batin, bukalah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi paranormal atau dukun. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.